kamu tadi cuma sama ibu. Nah, Hesti ini bilang ke ibunya, dia tetap berkata kalau itu neneknya itu baik, tapi kalau senyum itu nakutin. Di situ Bu Darmi mulai ketakutan. Dia terus menoleh ke kanan kiri. Di sini tidak ada siapa-siapa. Dengan buru-buru langsung mengikat kayu bakar yang sudah. Waktu itu aku masih ingat, Mas. Kalau aku itu diajak main sama nenek-nenek. Orangnya itu baik, tapi sekilas wajahnya itu seram. Kadang itu ada kayak mbak-mbak, cuma dia itu diam saja. Yang sering aku lihat itu ada anak kecil, tapi dia itu jalannya itu lompat-lompat. Padahal waktu itu aku masih kecil dan mungkin umurku menurut ibu itu masih 5 tahun. Baru kalau pas aku sudah besar itu, baru aku ngerti kalau itu bukan manusia. Begitu cerita Hesti kepadaku. Hesti ini seorang teman. Dia sekarang berusia 27 tahun. Dia menceritakan sebuah kisah. Sebenarnya ini dialami oleh ibunya. Namanya Bu Narmi. Orangnya sangat baik. Aku pernah main ke rumahnya. Beliau tinggal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, cerita ini terjadi sekitar tahun 90-an. Beliau lupa tepat tahunnya itu tahun berapa. Ketika itu Hesti masih kecil. Dia masih berusia sekitar 5 tahun. Bu Narmi ini dulu hidup di sebuah desa yang sangat pelosok. Bahkan sebelahnya itu sudah hutan. Tapi desa ini sangat asri. Ketika aku main ke rumahnya itu, yang aku ingat itu air di sana ini sangat jernih. Beliau menceritakan ketika baru menikah. Jadi Bu Narmi ini menikah dengan suaminya atau bapaknya Hesti. Beliau bernama Pak Suyat. Mereka menikah sekitar tahun 89 dan tinggal di kampungnya Pak Suyat ini. Waktu itu Pak Suyat ini memang tinggal bersama ibunya. Tapi setelah menikah beberapa tahun kemudian, ibunya Pak Suyat ini meninggal dunia. Jadi waktu itu mereka tinggal bertiga ketika Hesti ini sudah lahir. Pada waktu itu mereka tinggal di rumah Pak Suyat yang sangat sederhana. Di tahun 90-an di kampung, rumah hanya berdindingkan dengan anyaman bambu dan berlantai tanah. Sedangkan bahan bakar di dapurnya yang digunakan sehari-hari ini menggunakan kayu. Waktu itu belum ada gas LPG. Mungkin ada bahan bakar lain, minyak tanah atau kompor minyak. Tapi warga kampung tidak menggunakannya karena menurut mereka bahan bakar kayu ini melimpah karena berada di sekitar mereka. Pak Suyat ini bekerja sebagai buruh tani yang kerjanya setiap pagi sampai siang tengah hari. Setelah itu beliau pulang, kadang sore melanjutkan pekerjaan di kebunnya. Sebuah pekerjaan yang rata-rata digeluti oleh orang-orang di kampung itu. Sedangkan Bu Narmi ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Ketika Hesti berusia 3 tahun, mertua dari Bu Narmi ini atau ibunya Pak Suyat ini meninggal dunia. Kalau bapaknya Pak Suyat ini memang sudah lama meninggal, bahkan waktu itu Pak Suyat masih berusia 11 tahun. Kegiatan Bu Narmi setiap hari hanya merawat Hesti. Selain itu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Ketika pagi hari, Pak Suyat setelah selesai sarapan, beliau berangkat bekerja. Di situ di rumah hanya ada Hesti dan Bu Narmi. Untuk mengisi waktu luang, Bu Narmi ini biasanya mencari kayu bakar. Kadang dengan beberapa tetangganya,
Karena ibu-ibu rumah tangga di situ mereka mengisi kegiatan kadang membantu suaminya berkebun, tapi bila tidak ada pekerjaan di kebun, mereka mencari kayu bakar. Walaupun kadang kayu bakar stok di rumah itu sudah banyak, sebuah kegiatan umum di masa itu yang mungkin sekarang jarang dijumpai. Tapi suatu hari, keadaan itu berbeda. Bu Narmi sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya sekitar jam 9 pagi. Sedangkan waktu itu Hesti baru bangun. Setelah menyuapi Hesti yang masih berusia sekitar 5 tahun, kemudian Bu Narmi ini berencana mencari kayu bakar. Karena tidak ada tetangganya yang ikut, beliau berinisiatif untuk keluar sendiri. Waktu itu mengajak Hesti dengan cara menggendongnya. Membawa sebuah golok kecil, Bu Narmi ini berangkat ke tempat biasanya. Karena di belakang rumahnya ini sudah ada perkebunan, kebun milik warga sekitar. Nah, setelah kebun itu sudah merupakan hutan. Nah, di sana biasanya Bu Hesti ini mencari kayu bakar karena banyak ranting-ranting kayu kering ini berjatuhan. Bu Narmi berjalan dengan menggendong Hesti. Di situ mereka bercanda. Hesti yang masih mungil dan lucu, beda dengan sekarang. Dia selalu memeluk ibunya dari belakang. Bu Narmi berjalan terus melewati perkebunan. Dia mau menuju ke pinggiran hutan di tempat itu, karena menurutnya di situ banyak kayu ranting yang sudah kering ini berjatuhan. Jadi dia tidak perlu mencari atau memotong kayu yang masih hidup. Nah, ketika waktu itu hutan di sana ini cenderung mungkin suasananya itu seram. Karena pohon-pohon di sana itu masih merupakan pohon pokok besar. Nah, ketika tiba di sebuah tempat, Hesti ini diturunkan dari gendongan ibunya. Dia biasanya didudukkan di sebuah batu kecil. Di situ Hesti ditinggal, sedangkan Bu Narmi ini mencari kayu bakar yang sudah jatuh di tanah di bawah pohon itu, di sekelilingnya itu, sambil mengawasi Hesti. Hesti yang sudah terbiasa dengan keadaan itu, dia tidak merasa takut dan merasa terbiasa. Bu Narmi dengan pelan-pelan mulai mengumpulkan kayu ranting kering. Dia mengumpulkannya dengan mengambil di bawah. Setelah itu dia bawa ke samping Hesti. Tapi karena waktu itu kayunya belum banyak, jadi Bu Narmi ini berjalan agak jauh. Tapi Hesti masih berada di pandangannya. Ketika berjalan, seolah-olah ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya banyak kayu ranting ini berceceran. Di situ Bu Narmi terus mengambilnya. Seperti kayu ini memang terkumpul untuk disiapkan buat dia. Tapi dia tidak berpikir aneh pada waktu itu. Tak terasa dia ini berjalan sudah cukup jauh. Karena saking senangnya melihat kayu bakar ini cukup banyak, tinggal mengambil dan mengumpulkannya saja. Bu Narmi tidak sadar kalau Hesti sudah di luar jangkauan pandangannya. Padahal waktu itu mereka sudah berada di hutan. Dari kejauhan terdengar Hesti ini, dia sedang tertawa. Baru waktu itu Bu Narmi ini sadar kalau dia sudah terlalu jauh dari anaknya. Seketika Bu Narmi ini berbalik sambil membawa kayu yang cukup banyak. Dari kejauhan beliau ini melihat kalau Hesti ini sedang seperti bermain dengan seseorang. Walaupun di situ tidak ada siapa-siapa, Hesti ini seperti bercanda, bahkan dia seperti sangat bahagia sekali. Dia tertawa terus-menerus, seperti ada yang menggodanya, seperti ada yang mencubitnya. Dia sangat senang waktu itu. Bu Narmi sedikit heran. Kenapa anak kecil ini? Apakah itu merupakan sifatnya? Dia seperti mempunyai imajinasi sendiri. Bu Narmi terus mendekatinya. Sesampainya di samping Hesti, Bu Narmi ini meneriakin anaknya dengan memanggil, "Hesti,
Hesti secara berulang kali, tapi anaknya ini hanya terus tertawa. Dia tidak melihat sama sekali ke arah ibunya. Di situ Bu Narmi tiba-tiba merinding. Ada yang aneh di sini, batin Bu Narmi waktu itu. Kemudian setelah menaruh kayu bakar di sampingnya Hesti, Bu Narmi tiba-tiba meraih tangan anaknya. Dia ditarik supaya Hesti ini berdiri. Kemudian Hesti dengan polosnya ini bilang ke ibunya, Bu, neneknya ini baik. Itu tapi kakaknya itu kok diam saja. Nah, Bu Narmi ini kaget. Terus dia bilang ke anaknya yang masih kecil ini, kalau nenek siapa, Dek? Di sini nggak ada siapa-siapa. Kamu tadi cuma sama ibu. Nah, Hesti ini bilang ke ibunya, dia tetap berkata kalau itu neneknya itu baik, tapi kalau senyum itu nakutin. Di situ Bu Darmi mulai ketakutan. Dia terus menoleh ke kanan kiri. Di sini tidak ada siapa-siapa. Dengan buru-buru langsung mengikat kayu bakar yang sudah dari tadi dia kumpulkan. Kemudian bilang ke Hesti, ayo dek kita pulang. Kemudian dengan buru-buru Bu Narmi ini mengikat kayunya dengan sebuah kain dan dia gendong di belakang. Sedangkan si Hesti ini dia angkat dan digendong di depan dengan kepalanya ini berada di bahu kirinya Bu Narmi, sedangkan wajahnya otomatis menghadap ke belakang. Bu Narmi kemudian berjalan menuju ke arah pulang dengan menuruni keluar dari hutan itu. Tapi Hesti berbisik kepada ibunya, Bu, itu neneknya ada di belakang. Nah, Bu Narmi ini bilang, udah deh gak usah diliatin, sekarang kita pulang. Tapi dengan perasaan yang campur aduk waktu itu antara takut dan penasaran, akhirnya Bu Narmi ini dengan pelan-pelan menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba di situ Bu Narmi melihat cukup jauh, mungkin sekitar 20 meteran, ada sosok nenek-nenek yang tidak dia kenal sedang membawa kayu bakar seperti yang dia bawa. Dan dia terus melihat ke arah Bu Narmi. Sedikit merinding karena wajah nenek itu cukup aneh. Akhirnya Bu Narmi mempercepat langkahnya menuju ke arah rumahnya. Tak lama kemudian Bu Narmi sampai di rumahnya. Di situ dia pertama menurunkan si Hesti. Kemudian menaruh kayu bakarnya berada di samping dapur belakang rumahnya. Sampainya itu dia masuk ke dalam rumah. Kebetulan Pak Suyat atau suaminya sudah berada di rumah. Kemudian bertanya kepada Bu Narmi ini, dari mana Bu? Dari cari kayu bakar Pak, sama Hesti. Ngapain juga cari kayu bakar, kan kayunya masih banyak. Buat istirahat saja di rumah. Enggak Pak, buat kegiatan saja, kan pekerjaan rumah juga selesai. Kemudian si Hesti ini ditaruh di pangkuannya Pak Suyat. Kemudian Bu Narmi ke dapurnya untuk membuatkan kopi suaminya. Tak berapa lama kemudian kopi disajikan di sebuah meja, tepatnya di meja depan. Kemudian Bu Narmi ini duduk di samping suaminya, sedangkan Hesti bermain di lantai. Waktu itu lantainya tanah, di situ Hesti sedang mainan anak kecil. Kemudian Bu Narmi ini menceritakan tentang kejadian yang dia alami tadi. Pak Suyat hanya mendengarkan sampai istrinya ini selesai bercerita. Setelah semuanya itu diceritakan, kemudian Pak Suyat ini hanya menghela nafas. Kenapa kamu cari kayu di situ, Bu? Bukannya di kebun kita juga ada banyak ranting-ranting kayu? Itu terlalu jauh, apalagi kalau nggak ada temannya. Kasihan si Hesti, nanti juga dia digigitin nyamuk. Di sana itu tempatnya cukup angker. Kemudian Pak Suyat ini seperti pandangannya ke depan dan kosong, sambil menceritakan sesuatu, mencoba mengingat-ingat jauh di masa lalu. Dia menceritakan tentang almarhum ibunya yang setiap hari mencari kayu di
daerah itu. Beberapa kali sesuatu yang aneh selalu ditanyakan Pak Suyat ini kepada ibunya, karena ketika berangkat mencari kayu, ibunya ini tidak pernah bersama teman-temannya yang lain. Dia selalu berangkat sendiri. Dan yang aneh lagi, dia selalu membawa 2 bungkus nasi. Pak Suyat pernah bertanya kepada almarhum ibunya waktu itu, "Loh mak, kenapa kok bawa 2 bungkus nasi? Apa nanti sampai sore? Kan cuma sekedar cari kayu bakar." Di usianya yang sudah renta pun, ibunya Pak Suyat ini selalu mencari kayu bakar. Dia bilang kalau ini memang sudah kegiatannya. Nah, ketika waktu itu Pak Suyat bertanya kepada ibunya, dia bilang, "Ya nggak apa-apa le, siapa tahu nanti ketemu temennya mak. Kalau dia belum makan kan satunya ini bisa mak kasihkan." Nah, Pak Suyat ini berpikir kalau dia mungkin bertemu temannya dari dusun lain atau tetangganya yang juga cari kayu bakar atau sedang berkebun. Dia mau memberikan 1 bungkus nasi yang dia bawa ini. Tapi ternyata tidak. Semua keanehan itu terjawab ketika ibu dari Bu Suyat ini sudah mulai menua dan renta dan tidak bisa berjalan jauh. Suatu hari Pak Suyat bilang, "Kayunya sudah mulai habis mak, nanti biar aku saja yang cari." Nah, sedangkan ibunya yang sudah renta ini sambil duduk memegang tongkat bilang ke anaknya Pak Suyat ini, "Nggak usah le, nanti juga ada yang nganterin kayu. Kamu nggak usah capek-capek, kamu kerja saja. Biar ibu di rumah sendiri, soal kayu bakar nggak usah dipikir. Memang siapa yang mau nganter mak? Sudah, nggak usah kamu pikir. Yang penting kamu nanti tahu kalau kayu bakar di samping rumah itu pasti ada." Pak Suyat waktu itu tidak berpikir terlalu jauh. Tapi beberapa hari ketika dia mengecek stok kayu bakarnya ini memang selalu ada. Di situ pernah bertanya lagi ke ibunya, "Emak beli kayu bakar ke siapa?" "Aku nggak beli le, itu temenku yang ngasih, biarin, memang dia baik." Tapi suatu hari Pak Suyat ini sangat penasaran. Dia terus bertanya kepada ibunya ini, "Cobalah mak ceritakan tentang kayu yang selalu ada di dapur kita walaupun kita ini tidak nyari." Akhirnya waktu itu ibunya Pak Suyat ini bercerita, "Emak ini punya teman, dan kamu jangan ngira kalau temennya emak ini manusia." "Loh, terus apa mak?" "Yang penting dia ini baik. Dia ini tinggal di atas sana. Kalau kamu ngelihat di sana memang tidak ada rumahnya. Sebenarnya di sana itu banyak rumahnya li. Suatu hari ketika emak cari kayu bakar, ada suara seperti orang minta tolong. Waktu itu emak masih belum menikah sama bapakmu. Nah, ketika emak mencari, ternyata di situ ada seorang wanita. Dia sedang kesakitan. Kakinya terjepit di antara sebuah kayu yang paling besar di atas sana, dan kakinya ini terjepit di akarnya. Ketika waktu itu emak gak ngerti, ya emak bantuin. Emak ini gak ngerti kalau itu bukan manusia. Tapi setelah dia berhasil emak selamatkan, kita akhirnya bersahabat waktu itu. Dan kita berjanji untuk saling bantu dan tidak saling mengganggu. Makanya emak kalau ke atas itu kenapa sering bawa 2 bekal nasi. Kadang kalau bertemu memang sengaja emak kasihkan. Di situ dia sering bantuin emak cari kayu. Dan pada akhirnya Pak Suyat ini memperjelas ke istrinya, mungkin yang dia temui tadi di atas itu adalah teman atau sahabat almarhum ibunya dulu, yang mungkin sekarang wajahnya juga menua. Karena waktu itu almarhum ibunya ini bilang dia bertemu ketika mereka masih muda.
memang sering terjadi tiba-tiba. Di samping rumahnya ini tumpukan kayu itu seperti baru diantarkan dan ditaruh dengan rapi di tempat itu. Itulah menurut cerita Bu Narmi. Setelah kejadian itu, Bu Narmi tidak lagi berani kembali ke atas lagi untuk mencari kayu. Dia lebih sering menunggu suaminya membawa kayu bakar dari kebun yang tak jauh dari rumahnya. Tapi sore harinya setelah kejadian itu, ketika Bu Narmi mau memasak untuk malam harinya, dia sengaja keluar untuk mengambil kayu bakar yang berada di belakang dapurnya. Dan menurutnya sesuatu yang aneh adalah di situ ada satu ikat kayu bakar yang seperti baru diantarkan dan ditaruh tepat di depan pintu dapur belakangnya. Kemudian Bu Narmi ini kaget dan bertanya kepada suaminya. Kemudian suaminya ini pulang untuk memperjelas apa yang dibicarakan oleh istrinya tadi, dan mereka memang melihat di situ ada satu ikat kayu yang masih seperti baru. Dan Pak Suyat bilang kepada istrinya kalau bukan dia yang mencari kayu itu. Di situ mereka masih terheran karena kejadian yang sudah dialami oleh almarhum ibunya Bu Suyat dulu memang ternyata benar terjadi. Nah, itu adalah cerita dari Hesti dan Bu Narmi yang diceritakan kepadaku beberapa hari yang lalu. Dan beliau meminta untuk dibikinkan video cerita ini untuk dijadikan sebuah pengalaman misterinya. Dari cerita ini mungkin hanya bisa diambil sedikit kesan tentang waktu. Mungkin kita hanya merindukan suasana itu. Tentang masa lalu, beberapa mungkin hanya untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen jika ada kekurangan atau masukan. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.